Baik, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua masih bisa hadir di perkuliahan ini, walaupun masih secara virtual. Sebelumnya, mohon maaf, minggu kemarin saya tidak bisa mengajar, dikarenakan ada beberapa urusan keagamaan. Nah, di sini pertemuan 7 ya. Ini pertemuan kita yang terakhir sebelum kita melaksanakan UTS. Nah, jadi pelajaran kita juga ringan-ringan saja ya. Pastinya kalian akan bisa mengikuti mata kuliah ini ataupun pertemuan ini dengan baik ya. Karena juga bertahap ya. Saya rasa tidak ada yang sulit mengenai industrial programming system ini. Nah, kita akan lanjut masuk ke modul ya, modul di pertemuan 7 kita ini. Izin share screen. Oke, kita akan belajar membuat ataupun mengenal operator pada Visual Basic ya, di mana seperti yang kita ketahui operator matematika itu ya terdiri dari operator aritmatika, operator penugasan, dan operator pembanding ya, di mana operator matematika seperti yang kita tahu ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ataupun pangkat, ataupun modulus ya, atau sisa bagi. Mungkin kalian sudah paham ya, karena ini di tingkat SMA ataupun di algoritma pemrograman di semester 1 sudah dipelajari ya. Nah, selanjutnya operator penugasan ya. Operator penugasan itu berfungsi untuk memasukkan nilai dari suatu ekspresi ke ekspresi yang lain. Lalu operator penugasan digunakan dengan simbol sama dengan. Nah, jadi ditugaskan dia, misalnya variabel A itu sebagai apa tugasnya. Nah, selanjutnya ada operator pembanding. Operator pembanding ini berfungsi untuk membandingkan suatu nilai dengan nilai yang lain, di mana hasilnya akan menghasilkan nilai logika true atau false ya, di mana seperti yang kita tahu ya kan, ada sama dengan berarti nilainya itu sama ya, atau equivalent. Lalu ada yang lebih besar dari ya, atau simbolnya seperti ini. Lalu ada yang lebih kecil dari seperti ini. Tidak sama dengan simbolnya seperti ini ya kalau di Visual Basic. Kalau di matematika kan sama dengan tapi dicoret gitu ya. Nah, kalau di Visual Basic itu seperti ini, kurang dari dan lebih besar dari. Lalu lebih kecil atau sama dengan. Perbedaannya ya, kalau ini tadi lebih kecil dari, ini lebih kecil atau sama dengan. Misalnya kita buat lebih kecil atau sama dengan 9, nah berarti 9 itu termasuk ya. Tapi kalau lebih kecil dari 9 nggak masuk. Harus dimulai dari 10 gitu dia. Begitu juga selanjutnya ya. Lalu Bedouin yang menentukan antara nilai ataupun interval ya. Jadi interval berapa ke berapa mendapat nilai A seperti itu. Lalu like pencarian dengan pola ya. Atau like itu dia bisa string matching atau pencarian kita ya. Misalnya kita mau mencari huruf B misalnya, itu kan nanti yang like B ataupun seperti B akan dicari. Lalu yang terakhir ini untuk mencari data dengan nilai tertentu. Nah, yang terakhir adalah operator logika. Seperti kita tahu, operator logika matematika, aljabar boolean itu ada namanya operator AND, OR, SOR, NOT ya. Dan ini masih apa ya? Kan ada NaN ya, ada turunannya lagi. Nah, itu semua bisa dilakukan. Nah, adapun kita akan mempraktekkan operator ini ya. Yang pertama yang kita praktikkan adalah yang di aritmatika dahulu ya, tambah, kurang, kali, bagi, ataupun pangkat dan modulus. Nah, berarti kita akan membuat suatu program kalkulator sederhana seperti ini ya, bilangan pertama, bilangan kedua, baru perhitungan.
Nah, jadi nanti kalau diklik tambah berarti nanti hasil perhitungannya adalah penjumlahan. Kalau diklik yang kurang ini berarti dia perkalian dan selanjutnya seperti itu. Ya, jadi kita akan desain formnya seperti ini. Jadi kita buka Visual Basic. Kelihatan Visual Basic-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke ya. Karena mungkin kalau saya nggak share screen, nggak kelihatan gitu. Bisa aja yang saya share screen tadi hanya PDF-nya aja. Jadi saya pastikan kalian kelihatan ini ketika saya switch application. Nah, jadi ini kita berikan namanya pertemuan 7 ya, atau aritmatika. Oke, kita klik OK. Kita tunggu sampai formnya muncul ya, ataupun terbuka. Oke, ini kecil aja segini ya. Kita akan desain seperti tadi ya, di mana tadi ada label. Oke, ini kita berikan teksnya bilangan 1. Oke, kita copy aja biar tepat ya. Ini bilangan 2. Oke, lalu hasil ya. Oke. Lalu kita buat text box-nya. Ini. Yang ini kita beri nama txt bil 1. Kan? Kita copy aja nanti biar yang untuk yang kedua. Oh, nggak bisa ya ini karena kita tarik aja berarti supaya nggak copy lagi ya kan. Ini berarti text box 2 ya. Text box txt bilangan 2. Lalu yang ketiga ini bisa kita copy aja. Ini kita buat namanya txt hasil. Txt hasil. Oke, nah selanjutnya kita buat buttonnya. Button, kita mana button ini ya. Ini buttonnya, ini untuk penjumlahan ya. Name-nya kita ganti menjadi penjumlahan. Oh enggak, BTN ya. Kita harus tetap berikan identitasnya. BTN jumlah hasil. Apa penjumlahan ya? Penjumlahan. Oke, lalu name teksnya kita buat perlu simbol tambah aja ya. Karena dia name teks ini. Ya, kita buat logo tambah aja gini. Oke. Ini kalau memang apa kekecilan bisa kita besarin apanya size-nya ya. Size untuk ini. Oke.
Oh, ini untuk size apanya ya? Tombolnya ya. Kalau size fontnya standar, lalu ini ya, ini kan 8 kecil ya kayak kan, kita buat agak besar aja propertinya. Ntar lagi koneksi apa lagi Lola ya, kita buat 14 ya, kita buat 14 lalu kita klik OK. Nah seperti ini ya. Kalau kurang besar kita tambahin lagi. 20 misalnya, banyak masalah. Kita buat bold juga. Kita klik OK. Oke, seperti ini. Nah, kita akan buat script untuk tombol tambah dulu ya. Untuk tombol tambah dulu ya. Jadi kita akan lihat scriptnya. Ini tadi penamaannya ya. Ini ya kita bisa sesuaikan sendiri. Yang penting kita itu hafal. Saya kira namanya itu apa. Oke, selanjutnya kita akan klik 2 kali di di tombol tambah tadi ya. Jadi di sini kita akan buat sesuai di modul. Dim. Kita akan buat variabelnya ya. Seperti biasa untuk membuat variabel itu harus dim ya. Kita akan buat B1, B2 as new integer ya. Karena berhubungan dengan angka, kita harus membuatnya integer. Nah, di hasilnya kita bedakan, bukan B1 itu bilangan 1 ya, B2 bilangan 2 ya. Lalu hasil kita buatkan variabelnya itu H ya, dim variabel hasil sama dengan dia adalah apa tadi tipe datanya double ya, double. Kenapa Pak double? Padahal B1 dan B2 juga angka. H2 pastinya angka kan? Nah, kenapa double? Double ini adalah tipe data yang bisa menampung bilangan positif dan bilangan negatif ya. Jadi kalau misalnya hasil pengurangan kan bisa aja negatif gitu ya. Dan seterusnya gitu. Jadi bisa kita lihat di sini kita lihat tipe data untuk Visual Basic ya. Untuk Visual Basic itu ada yang seperti kita pelajari yang kemarin ya. Kalau double itu dia bisa untuk ke nilai yang negatif, bahkan dia bisa sampai sekian nilainya berapa M ini gitu. Selanjutnya kenapa dia bisa kita buat double, karena dia bisa memuat nilai negatif dan nilai positif gitu. Oke, paham ya, kalau integer kan dia hanya bilangan bulat saja dari sekian sampai ke sekian, dan di double ini bisa juga untuk bilangan pecahan. Oh, bilangan pecahan dia di desimal. Itu dia. Jadi kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita tipe-tipe variabel yang ada ini. Oke, selanjutnya kita akan mengisi ya, nilai dari variabel yang telah kita buat. B1 sama kok BI. B1 apa nilainya kan gitu.
Karena kita udah buat sebuah variabel. Kita harus tugaskan, kita harus berikan apa sih B1 ini gitu. Ternyata B1 adalah value ya. Value itu kan bahasa Inggrisnya kan nilai kan, value ya kan. Jadi B1 adalah nilai dari TXT apa? TXT bilangan 1. Jadi dot text. Jadi si B1 adalah nilai atau value dari si TXT B1 tadi gitu. Lalu B2-nya sama ya. Tapi B2 ini adalah value dari TXT bilangan 2. Ini dia. Dot text. Oke, hanya gimana? Hanyalah ini adalah yang akan kita berikan operatornya gitu. Ya, operatornya apa? Di sini kan kita buat di formnya tambahkan. Makanya di sini kita akan buat H itu adalah B1 ditambah B2. Gitu dia. Jadi nilai dari TXT bilangan 1 ditambah dengan nilai dari TXT bilangan 2. Itu dia untuk si hasil atau H. Selanjutnya apa yang terjadi? Nah, kita akan isi TXT hasilnya itu adalah nilai dari H. Ya kan? Yang ini akan kita isi dari H tadi, hasil penjumlahan dari bilangan 1 dan bilangan 2. Di sini kita buat TXT hasil sama dengan H. Gitu. Selesai. Oke, kita save dulu. Kira-kira nggak ada yang merah-merah ya. Berarti aman, tidak ada yang error. Jadi kita debug ya, atau kita running. Kita lihat. Oke, ini ada yang error, berarti masih on ya. Ini apa nih katanya ada errornya. Oh, ini H. Nggak boleh H gini aja ternyata ya. Ternyata kita di sini TXT hasilnya ini tidak menggunakan extension text. Nah, seperti ini. Nah, ini perlu karena kita apa sebenarnya TXT hasilnya apa yang ditampilkan? Teksnya. TXT.text. Ini adalah ekstensi ataupun atribut yang menandakan TXT hasil ini mau diapain gitu. Nah, ternyata TXT hasil ini yang mau ditampilin adalah teksnya. Itu dia. Oke, kita ulang ya, kita running lagi. Apakah berjalan? Nah, sini sudah berjalan ya. Berarti di sini kita buat aja ini 1. Bilangan 2-nya itu 1. Lalu kita klik tambah. Nah, di hasilnya 2. Benar ya? Nah, benar. Berarti di sini karena kita buat pembuktian lagi deh. Ini kita buat 4. Ini kita buat 3. Harusnya berapa hasilnya? Halo, siapa yang mengikuti? 7, Pak. 7. Oke, benar 7 ya. Jadi berarti kita sudah benar untuk yang si apanya? Si operator tambahnya. Nah, selanjutnya kita buat lagi yang kita stop dulu debugnya ya biar dia bisa ditulis kembali. Oke. Nah, selanjutnya tugas kita kan membuat ini lagi kan, button lagi kan. Kita copy aja biar bagus, biar sama. Nah, ini adalah TXT pengurangan. Di sini kita buat kurang.
Baru name-nya kita buat BTN pengurangan. Oke. Nah, bagaimana kita cara membuat ini BTN pengurangannya? Ada yang udah bisa memahami langkah-langkah dari BTN jumlah tadi? Di H yang di H-nya Pak bisa itu kurang B2 Pak. Ini Pak. Yang ininya ya, loga ya. Ini kan Iya. berarti tinggal kita copy aja lagi nih semua, kita copy. Nah, di sini kita copy paste lagi, tetapi di sini kita tinggal ganti menjadi kurang gitu. Oke, kita save. Ya, lalu kita lihat lagi. Sesuai enggak? Oke, bilangan 1, 3. Bilangan 2, 3. Kita kurang. 0 dia, benar ya. Jadi kita buat di sini 6. Kita kurangin lagi. -3. Itu dia. Oke. Aman ya? Aman Pak. Aman. Oke. Mungkin sekian dulu, ada yang ingin ditanyakan? Kira dari kita semua yang hadir di Zoom ini, berhubung minggu depan kita sudah UTS ya. Nah, untuk tugasnya kita buatlah seperti di modul ya. Tadi kan hanya sampai pengurangan. Ya, buatlah perkalian, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pangkatnya juga. Ya, kalau di sini nggak ada pangkat, kita buat pangkatnya. Nah, untuk membuat new ataupun close kan kita sudah tahu sintaksnya. Kalau close kan tinggal mid titik close ya kan. Kalau new berarti teks T1 dan teks T2-nya di-clear-kan gitu. Sederhana, simple. Oke, mungkin sekian untuk operator matematika. Terus ini kita harus sepakati juga ya. Minggu depan kan UTS. Jadi kira-kira kita ujiannya itu menggunakan praktikum atau apa? Atau teori? Praktek Pak. Praktik ya, Praktek aja sih. praktek aja ya. Saya cuma mau mastiin, takutnya kan di kita, Pak gimana Pak, saya nggak ada laptop gitu kan. Kalau memang kita kalau kita sepakati, ya kita menggunakan laptop atau praktik. Oke, ada yang lagi yang mau di apa? Pak, Ya. materi kita yang video di materi ke-6 Pak belum dikirim Pak. Oh iya ya, Loga ya. Belum dikirim materi 6. Aduh, Belum Pak. Video Zoom ya Pak. Video Zoom-nya ya. Mungkin akan saya upload Iya, besok ya sekalian dengan Zoom ini. Jadi Loga nanti kalau misalnya jam 10 belum saya upload, diingetin ya saya ya Loga ya. Memang banyak sekali kerjaan saya di Baik, prodi. Memang padat sekali ya, dikarenakan kita memang mau akreditasi lagi ya. Dan ini di prodi RPL juga dalam waktu dekat akan akreditasi lapangan gitu. Jadi kami mempersiapkan dokumen-dokumen supaya prodi kita terakreditasi dengan baik. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih yang telah mengikuti perkuliahan ini ya. Ada Erlina, Rina, Nisha, Loga, dan Arvinka. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Ya mungkin setelah UTS ya. Pastinya baiknya nilainya karena nilai-nilai tugas itu akan saya convert ataupun saya distribusikan ke nilai UTS ataupun UAS-nya sehingga sebisa mungkin tidak ada nilai yang gagal.
Oke, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, Gini Pak, soal ujian hari Senin, mm, saya sedikit keberatan kalau misalkan praktik Pak, karena saya yakin teman-teman semua juga nggak terlalu paham dengan materi ini. Gimana kalau misalkan nggak semua praktik juga, ada teori, ada praktik juga Pak. oh gitu, ada teori, ada praktik. Saran Boleh. saya sih, Oke karena lah. saya mungkin yakin teman-teman pasti nggak tahu. Nggak apa-apa yang tahu kan, yang nggak tahu gimana. Kan keolahan hari Senin. Sebenarnya Erlina kalau yang mengikuti perkuliahan pasti tahu, ya. Pastilah tahu, ya. Saya juga ya familiar lah, ataupun saya tahulah siapa-siapa aja yang mengikuti perkuliahan gitu. Pastinya mereka paham, nggak semua paham gitu. Nggak semua, ya memang nggak semua bisa mengikuti ya, tapi bukan berarti semua nggak mengikuti gitu. Yang mengikuti pasti paham dan terlihat ya dengan tugas-tugasnya juga dikirimkan dengan baik, dan hampir separuh dari kita memang kan kita nggak banyak nih orangnya. Ya, tapi separuh lebih paham. Tapi nggak apa-apa ya, kita negara demokrasi. Kalau memang kata Erlina nggak ada laptop atau apa, kita akan buat soal yang sifatnya teoritis, dan ada juga soal yang sifatnya praktikum ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin itu saja pertemuan pada malam hari ini ya. Terima kasih atas saran dan masukannya. Jangan lupa minggu depan UTS, pastikan kalian mengikuti semua mata kuliah ya, sehingga nilai kalian baik ke depannya ya. Mungkin di semester depan kita doain aja sudah tatap muka ya, sehingga kita bisa lebih maksimal lagi untuk belajarnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat kita semua. Malam, Pak. Malam. Ya, boleh leave ya. See you and good night.